Bola panas rudal siluman Rusia, Turki dan Amerika bisa perang, bos. Kerjasama pertahanan antara Turki dan Rusia sepertinya bakal berbuntut panjang, sebab Amerika Serikat langsung mengambil langkah tegas kepada Turki usai membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Trump dari Rusia. Menurut laporan kantor berita Rusia TASS yang dikutip Viva Militer pada 15 Juli 2020, Duta Besar Turki untuk Rusia Mehmet Samsar melanjutkan pembicaraan terkait pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 Trump dari Rusia. Hubungan dan kerjasama kami dengan Federasi Rusia sedang berkembang di semua bidang. Kerjasama dalam industri pertahanan juga memainkan peran penting dalam konteks ini, ucap Samsar. Kami perlu tekad untuk melanjutkan kerjasama antar negara dalam konteks ini. Saya percaya bahwa akan lebih baik untuk fokus pada hasil yang spesifik dari kerjasama kami dan mengabaikan semua spekulasi, katanya. Hal itulah yang ternyata membuat Amerika kebakaran jenggot, sebab dalam data yang dikutip Viva Militer dari situs resmi Pakta Atlantik Utara atau NATO, Turki merupakan salah satu dari 30 anggota organisasi pertahanan tersebut bersama Amerika. Di sisi lain, Turki juga menjadi salah satu negara yang masuk dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Amerika. Jet tempur F-35 Lightning II merupakan platform serangan tunggal buatan Amerika yang juga dimiliki oleh sejumlah negara sekutunya. Menurut laporan Euro-Asian Times yang dikutip Viva Militer, dengan harga per unit 1,6 dolar triliun atau setara dengan 23,4 triliun rupiah, jet tempur siluman F-35 menjadi yang termahal dalam sejarah. Tak segan untuk memperkuat posisinya, Amerika bersama sejumlah negara anggota NATO semisal Inggris, Italia, Kanada, Australia, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Turki ikut serta dalam pengembangan jet tempur siluman ini. Akan tetapi, setelah Turki mendapatkan rudal sistem pertahanan udara S-400, Amerika membuat pengecualian Ankara untuk program ini. Amerika memandang bahwa Turki tak layak untuk memiliki jet tempur F-35 dan rudal sistem pertahanan udara S-400 secara bersamaan dan dinilai sangat berbahaya. Pasalnya, Amerika takut Rusia membongkar jet tempur itu dan menemukan sejumlah rahasia besar di balik kehebatan F-35 yang canggih itu. Laporan lainnya menyebut Amerika bersama sejumlah negara anggota NATO berusaha menekan Turki untuk menghentikan pembelian rudal S-400. Akan tetapi, Turki di bawah komandan Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak menggubris desakan itu, meskipun Turki terancam sanksi dari Amerika Serikat. Sementara itu, Erdogan kontak Putin, perang Turki-Rusia di Libya berakhir. Dilansir dari Viva Militer, sebagai negara yang terlibat dalam perang saudara Libya, Turki dan Rusia kerap bentrok di medan perang Maghrib Afrika Utara. Militer Turki yang dikerahkan beberapa kali terlibat baku tembak dengan tentara bayaran yang dimobilisasi Rusia ke Libya. Seperti yang diketahui, Rusia mengirim sejumlah tentara bayaran melalui perusahaan keamanan swasta Wagner Group untuk mendukung pasukan pemberontak Tentara Nasional Libya di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar. Berulang kali Rusia mengklaim kehadirannya di Libya datang langsung oleh Haftar yang memproklamirkan diri sebagai pemimpin Libya. Sementara itu, Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan yang memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA, pimpinan Fayez al-Sarraj juga mengirim banyak pasukannya. Kabar terbaru yang dikutip dari Viva Militer dari Al Jazeera, Turki memiliki ide untuk membersihkan dua kota di Libya, Sirte dan juga Jufra, dari unsur-unsur militer yang ada. Laporan itu menyebut bahwa Erdogan sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait keterlibatan kedua negara dalam konflik Libya. Putin membantah tuduhan bahwa Rusia telah memobilisasi tentara bayaran lewat Wagner Group. Akan tetapi, Putin dikabarkan sepakat untuk menjadikan Rusia sebagai salah satu mediator perdamaian di Libya. Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Khalin menyebut bahwa Erdogan cukup senang dengan apa yang diucapkan oleh Putin pasca pembicaraan itu.
Turki dan Rusia dikabarkan sepakat untuk membantu satu sama lain untuk menciptakan perdamaian di Libya termasuk juga di Suriah. Perhatian Turki bukan cuma soal tentara bayaran Rusia saja, akan tetapi sejumlah tentara bayaran lainnya yang juga dikerahkan Uni Emirat Arab. Tentara-tentara bayaran Uni Emirat Arab disebut didatangkan dari negara-negara Afrika lainnya, semisal Sudan, Nigeria, dan juga Chad. Sementara itu, Rusia terang-terangan tunjukkan drone tempur Su-70 Okhotnik B. Baru-baru ini Rusia secara terang-terangan memperlihatkan kekuatan tempur barunya, yakni sebuah pesawat siluman bernama Su-70 Okhotnik B. Pesawat nirawak atau drone tempur siluman Su-70 Okhotnik B itu telah melakukan penerbangan untuk pertama kalinya. Kementerian Pertahanan setempat mengumumkannya dalam sebuah pernyataan pers. Keberadaan drone tempur siluman tersebut selama ini dirahasiakan militer Moskow. Pesawat nirawak yang diklaim mampu membawa 2 ton alat meledak untuk misi tempur itu pernah muncul di landasan pacu bersalju di Siberia akhir Januari 2019 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip TASS mengatakan penerbangan pertama Su-70 Okhotnik B terjadi di lapangan terbang militer selama akhir pekan dan berlangsung selama 20 menit. Tidak jelas di mana pengujian penerbangan itu terjadi, namun sebuah gambar satelit pernah menunjukkan Su-70 Okhotnik B berada di jalur penerbangan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi pusat uji penerbangan negara Chkalov ke-929 di wilayah Astrakhan pada 14 Mei lalu. Media pemerintah Rusia pernah mengumumkan rencana untuk penerbangan perdana pesawat itu pada bulan Mei. Pengumuman saat itu mengatakan penerbangan perdana kemungkinan terjadi sekitar bulan Juli atau Agustus. Seorang sumber di industri pembuatan pesawat mengatakan kepada TASS bahwa penerbangan pertama akan dilakukan di Sukhoi Novosibirsk Aircraft Plant. Drone yang dirancang Biro Desain Sukhoi itu berbentuk seperti sayap yang sedang terbang dengan ukuran cukup besar. Pesawat itu diklaim media pemerintah kurang bisa dideteksi radar karena bentuk dan lapisannya. Drone ini dilengkapi dengan peralatan untuk optik elektronik, teknik radio, dan jenis kegiatan pengintaian lainnya, terang TASS dalam laporannya. Di sisi lain, Rusia asuransikan drone S-70 Okhotnik B selama uji pengembangannya. Dilansir dari airspacereview.com, drone terbaru Rusia S-70 Okhotnik B Hunter yang dikembangkan oleh Sukhoi Aircraft Company akan diasuransikan selama masa uji pengembangannya. Okhotnik B diasuransikan senilai 18 juta dolar Amerika Serikat terhadap faktor kehilangan atau total kerugian konstruktif akibat suatu insiden.